Selamat malam sekali lagi, Tante Sri Kandi Bukalapak, teman-teman Bukalapak semua yang sedang menyaksikan acara pada malam hari ini. Selamat datang di webinar Sri Kandi Bukalapak. Boleh saya minta tepuk tangannya yang paling meriah? Virtual applause ya begini ya. Perkenalkan sekali lagi, saya Santi Zaidan. Senang banget akhirnya saya mendapatkan kesempatan lagi untuk menjadi MC dan moderator untuk acara webinar Sri Kandi pada malam hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, teman-teman komunitas Sri Kandi Bukalapak ingin tetap memberikan edukasi kepada teman-teman pelapak untuk mendukung perkembangan wirausaha dan mewujudkan misi menciptakan kesetaraan ekonomi di Indonesia. Misi ini diwujudkan lewat acara webinar hari ini yang ditujukan untuk pelaku bisnis perempuan di seluruh Indonesia. Yeay. Baik. Dan selanjutnya teman-teman, webinar Sri Kandi kali ini adalah series ke-6 di mana kita akan ngobrolin tips pemasaran digital dan finansial, di mana series sebelumnya kan kita udah ngebahas tema mengenai strategi FB Ads anti boncos ya. Siapa yang kemarin sempat ikutan? Ya, udah mulai dipraktekin belum ilmunya? Tentunya ini bekerja sama dengan Bank Commonwealth yang perhatian terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah di Indonesia, khususnya para perempuan. Dan inilah webinar Sri Kandi Bukalapak bersama Bank Commonwealth dengan tema Jangan asal endorse, pelajari strategi influencer marketing yang bikin untung. Wow, temanya seru banget. Nah, dalam rangka pemberdayaan bisnis kecil dan menengah, khususnya perempuan, malam hari ini teman-teman akan ada pembicara yang keren dan ahli di bidangnya untuk membahas tema webinar hari ini. Yaitu yang pertama, saya aturkan untuk bisa berkenan ya on cam sebentar. Kak Ogut muda cuman sekali, tua nanti-nanti. Kak Ogut, content creator dan digital marketing expert, apa kabar? Alhamdulillah, Kak Santi, baik. Ini kayaknya Kak Ogut forever young. Muda terus, amin ya. Amin, amin. Oke. Dan juga tentu saja ada Head of Investment and Liabilities Business Bank Commonwealth, Kak Ivan Kusuma. Pak Ivan sih sebenarnya, manggil kan nggak apa-apa lah ya. Gak apa-apa, biar berasa lebih muda. Iya, habis ini satu kan manggilnya Kak, masa yang satunya Bapak. Harus ini, harus sama-sama muda. Kak Ivan, selamat malam. Selamat malam, Oke. Santi dan juga ini ya, tante-tante Bukalapak semua. Iya, oke nanti kita akan ngobrol bersama Kak Ugut dan juga Pak Ivan. Aduh, saya nggak enak nih manggil Kak. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang pasti akan sharing ilmu yang bermanfaat sekali. Untuk sementara boleh istirahat ya, soalnya saya ada beberapa informasi dulu untuk tante-tante Sri Kandi. Oke, tante-tante Sri Kandi semuanya, kalau kita bicara tentang tema webinar malam hari ini, yaitu jangan asal endorse, pelajari strategi influencer marketing yang bikin untung. Ini adalah salah satu amunisi penting penunjang keberhasilan usaha dan akan bermanfaat sekali untuk pengembangan usaha dengan strategi endorsement yang tepat. Materi ini juga selaras dengan tagline komunitas Sri Kandi Bukalapak, yaitu keluarga terurus, saldo nambah terus. Jadi para Sri Kandi dan teman-teman Bukalapak, semuanya ini bisa mengelola dan juga mengembangkan usaha dengan cara yang lebih efektif. Baiklah, saya rasa nih teman-teman udah gak sabar banget nih untuk ngikutin materi kita malam hari ini. Langsung saja kalau begitu kita langsung mengundang narasumber kita untuk bisa tampil bersama dengan kita semua. Karena topiknya ini adalah topik yang dekat sekali dengan kehidupan kita. Jual, beli gitu ya, rasanya pengen banget endorse gitu. Tapi ternyata ada strateginya. Nah, untuk bisa bertahan, bersaing di era digital dan customer oriented seperti saat ini, memang sangat penting ya teman-teman untuk para pelaku usaha, untuk bisa beradaptasi, berinovasi, dan juga kreatif dalam melakukan promosi usaha. Nah, teman-teman di sini udah tahu belum nih kalau kita ini bisa dapetin banyak cuan, ya kan? Kalau kita pakai strategi endorsement, asalkan teman-teman
tahu gitu gimana caranya milih influencer dan juga konten apa yang harus kita post. Karena strategi endorsement ini ibaratnya tuh kita minta tolong ke satu orang untuk promosiin produk kita ke followersnya. Nah, ini tentunya ada strategi khususnya yang bisa melengkapi strategi promosi jualan online ini teman-teman. Jadi buat Tante Sri Kandi dan juga teman-teman Bukalapak yang penasaran, langsung aja kita akan mulai talkshow kita pada malam hari ini. Saya akan mengundang narasumber kita, Kak Ogut Muda Cuman Sekali. Hai, selamat malam. Boleh on cam, Kak? Selamat malam, Kak. Hai, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Kakak sendiri ini gimana? pas banget loh ini topiknya kan. Rasa-rasanya kan kita nih kalau jualan pengen banget endorse sana, endorse ini kok kayaknya asik gitu ya dipromoin. Tapi ternyata ada strateginya. Tapi sebelum masuk ke situ, Kak Ogut, ini katanya kan tak kenal maka tak sayang ya. Ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang sedang menyaksikan belum kenal sama Kak Ogut. Bolehlah diceritain gimana perjalanan karir Kak Ogut ini sebagai seorang ahli di bidang content creator dan juga digital marketing. Seperti apa proses perjalanannya? Oke, halo teman-teman Bukalapak. Kenalin, namaku Ogut. Biasanya dipanggilnya Bang Ogut Muda Cuma Sekali. Basically aku seorang content creator dan mungkin udah bisa dibilang influencer. Dan aku juga seorang digital marketer ya. Jadi pas banget nih topik yang dibawain hari ini itu dekat banget sama aku dan memang kerjaan aku. Jadi selain sebagai marketer yang menggunakan jasa influencer lainnya untuk mempromosikan produk dari klien aku juga seorang influencer yang mempromosikan produk dari brand yang mengendorse aku. Jadi aku bisa ngasih lihat dari dua sisi pandang antara influencernya dan si brand yang akan menggunakan influencernya. Nah, ini sedikit basic tentang aku. Aku seorang content creator dan social media marketer. Nama asliku Aldio Pramudia Gunadi SESHMBA. Ya, ini buat membanggakan orang tua aja gelarnya. Terus aku founder Muda Cuma Sekali. Ini Muda Kreatif ini adalah agensiku dan Content Academy ini adalah platform pendidikan untuk ngebantuin anak-anak muda jadi content creator dan menghasilkan cuan dari dunia online. Aku kuliah di waktu sarjana ekonomi, marketing, terus sarjana hukum dan master bisnis administrasi. Terakhir S2-nya di ITB, ngambil MBA. Dan alhamdulillah ini membanggakan ibuku lah ya. Jadi selesai gitu tugasnya. Ini aku lulusnya di umur 22 tahun. Persis alhamdulillah banget nih. Terus aku pernah kerja di konsultan manajemen pada salah satu perusahaan konsultan terbesar di dunia asal Inggris. Kalau teman-teman ada yang tahu Big Four, tapi aku nggak mau ngasih tahu Big Four-nya yang mana. Terus habis itu secara rutin aku ngasilin per bulan dari endorsement, kampanye brand, jasa periklanan sosial media, dan lain-lain dari rumah. Okay. Jadi memang aku juga dapetin endorse dan aku menggunakan endorsement juga. Nah ini akunku namanya Muda Cuma Sekali. Ya ini bukti aku sebagai influencer sih. Itu aja, biar karena hari ini bukan tentang aku, ini tentang teman-teman Bukalapak semua. Iya, tapi kan berbagi ya, gimana caranya sih kita bisa milih influencer yang tepat gitu, karena sekarang kan follower kan bisa beli ya Kak. Betul. Oke, Kak Ogut ini untuk memaksimalkan promosi jualan ya Kak ya, ada sih strategi promosi yang lagi ngetren gitu. Apa sih gitu strategi promosi yang sekarang ini punya dampak yang cukup tinggi ke penjualan kita, terutama buat kita para penjual online di sini supaya bisa penjualannya bisa naik 2 kali lipat bahkan mungkin seperti itu. Oke. Kalau kita fokusin dulu ke strategi influencer ya, karena kan kita ngomongin di sini tentang endorsement ya. Sebenarnya kan kalau pemilik bisnis online itu harus memanfaatkan semua ya, dari ads. Kemarin kan sudah belajar tentang Facebook ads ya. Terus habis itu organiknya juga harus bagus sama influencernya. Tapi di sini aku bakal ngebahas tentang influencer. Nah, jadi teman-teman, kalau zaman dulu kita mau endorse, kita tuh kepikirannya harus bikin video yang benar-benar bagus banget, sinematik, terus mengetuk hati, ya kan? Terus dibikinnya profesional. Nah, tapi sekarang teman-teman, kita itu lebih dituntut untuk bikin sebuah konten yang tidak terlihat seperti kita ini lagi jualan. Kenapa? Karena logikanya gini, kalau teman-teman Bukalapak di sini buka Instagram atau TikTok, mayoritas ya, itu biasanya kalau misalnya kita mau lagi santai, misalnya lagi capek kerjaan, terus habis itu mau rehat sejenak, kita scroll-scroll Instagram. Nah pada saat kita scroll-scroll Instagram seperti itu,
Ya kan kita tujuannya untuk refreshing, bukan untuk membeli sebuah barang. Nah, maka dari itu kita penting banget bisa bikin konten jualan yang tidak seperti konten jualan. Oke, caranya gimana? Tren yang lagi ramai sekarang ini tuh kayak semacam tren-tren konten-konten amatir. Ya kan? Ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, ini aku jualan kelas nih ya, jualan kelas. Aku ngebandingin antara pakai video yang sinematik bagus banget, aku bayar sampai puluhan juta tuh buat bikin video untuk promosi. Terus ini aku bikinnya pakai Canva doang. Cuma ada foto aku beli monitor sama foto aku dengan si ini ya, Timothy, Indra Kens, dan Julio. Ini kan teman aku juga nih ya. Nah, video aku nggak bisa buka datanya karena Facebook Ads aku lagi nggak bisa kebuka, lagi ada error, lagi aku ajukan. Nah, aku ngetes hasil penjualan dari konten yang amatir versus konten yang dibikin bener-bener sedemikian rupa, itu malah bagusan hasil yang ini. Padahal lihat nih, ini kan aku bikin konten untuk kelas tentang gimana caranya jadi konten kreator kan ya, sesuai dengan ekspertisku kan. Ini lihat ini fotoku nih, ya Allah nyisir aja enggak ya kan, cahaya juga nggak jelas, belakangnya ada kurma, ada saus, ada treadmill ini di rumahku kan, sama cuman kotak ini doang, kotak apa namanya, kotak monitor. Tapi lihat copywritingnya, alhamdulillah monitor baru 27 inch 2K 144 Hz dari Rezeki Endorsan. Alhamdulillah rezeki konten kreator soleh, hehehe. Gini doang, ini ngasilin penjualan sampai ratusan juta, teman-teman. Ini nggak bohong, cuma gini doang, bikinnya pakai Canva 5 menit satu konten. Terus kayak gini doang nih. Alhamdulillah kebikin studio gaming dari endorsan, dah. Alhamdulillah bisa networking sama orang-orang hebat. Sesimpel ini. Sesimpel ini doang. Nah, jadi tren yang lagi sekarang itu adalah kita bikin tren yang kontennya itu bukan konten yang terlalu di make upin, tapi bikin konten yang bener-bener real kayak orang yang baru bikin. Gitu. Terus kemudian tren selanjutnya adalah Instagram Reels. Wah, itu kenceng banget. Nanti kita akan ngelihat gimana Instagram Reels semudah itu bikinnya, tapi reach-nya segampang itu. Sebanyak itu. Okay. Instagram Reels, jadi teman-teman harus gila-gilaan kalau misalnya endorse influencer, minta endorse-nya di Instagram Reels. Itu lagi gokil banget. Oke, itu tren yang sekarang lagi hype. Itu, Kak Sat. Menarik. Tadi udah dibahas, ternyata memang kita harus tahu tren yang lagi hits itu sekarang, apa tren promosinya gitu. Tadi udah di-highlight juga sama Kak Ogut, Instagram Reels gitu ya. Sekarang kita boleh ya bahas untuk salah satu permasalahan yang muncul dari penjual online. Karena kan seringkali tuh ternyata kita suka salah pilih influencer yang pengen kita endorse gitu. Ternyata kontennya juga nggak tepat gitu. Padahal bayarnya udah lumayan mahal. Terus yang ada kan jadi boncos. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Kak Ogut sendiri gitu, gimana tuh? Kenapa hal itu bisa terjadi? Oke, kita harus tarik mundur dulu sedikit sebelum ngomongin cara memilih influencer. Yang tepat itu kita harus pikir dulu, kenapa sih kita harus menggunakan strategi influencer marketing? Itu dulu ya. Jadi biar nangkap dulu ke teman-temannya nih. Boleh ya Mbak Santi ya? Oke, siap. Oke. Nah, ini aku kasih tahu sedikit. Kalau misalnya kita sebagai penjual online, aku kan juga jualan online, ngurusin klien-klien aku yang di agency. Kita tuh punya 3 pilihan, yaitu dengan organic, ads, sama influencer. Itu kalau misalnya kita main di social media ya. Organik itu adalah ya kita bikin konten secara rutin, secara konsisten, akhirnya kita di-boost sendiri sama algoritma sehingga orang-orang tuh mampir ke toko kita, ya kan? Terus kedua ads, ya kita bayar ke Facebook atau Instagram gitu ya, biar orang-orang tuh diiklanin sama konten-konten kita. Atau ketiga adalah influencer marketing yang dimana kita menggunakan orang-orang seperti aku atau kayak influencer-influencer lain untuk mempromosikan produk kita. Nah, sekarang aku mau kasih sedikit pencerahan. Kenapa sih kita harus masuk ke dalam influencer marketing? Oke, ini aku bikin pros dan cons. Buat teman-teman, pros itu adalah kelebihan, cons itu adalah kekurangan. Ini pertama dari organik dulu. Kalau misalnya kita cuma posting, konsisten, terus habis itu ya udah kita posting setiap hari gitu ya. Keuntungannya adalah kalau misalnya kita organik, kita tuh cenderung gratis. Toh kita bikin konten, apalagi yang
Kayak aku dulu waktu merintis usaha itu bikin konten sendiri, upload sendiri, bikin caption sendiri, gratis kan, dan gampang dilakukan. Ya kalau dibilang gampang ngedesain dan lain-lain kan itu bisa dipelajarin ya. Kita bisa pakai aplikasi yang udah gampang banget sekarang bikinnya, Canva ya kan. Itu udah enak banget untuk digunakan. Itu yang kelebihan dari organik. Tapi kekurangan dari organik itu tuh banyak ketidakpastian. Ya kan? Terus lambat. Ya kan? Lambatnya gimana? Karena kalau misalnya teman-teman zaman dulu Instagram awal-awal, ini kita konteksnya Instagram ya. Kita ngepost, otomatis orang-orang yang nge-follow kita tuh nge-like-nya banyak. Tapi sekarang engagement tuh diturunin. Coba bayangin, coba lihat deh. Influencer-influencer yang followersnya tuh gede-gede, yang likes-nya tuh nggak sama kayak followers tersebut. Bahkan 50%-nya aja mungkin nggak sampai. Nah karena memang si Facebook itu ngerendahin engagement rate biar orang-orang pakai ads. Oke. Terus persentase trafficnya tuh kecil. Sama randomness. Randomness tuh maksudnya apa? Kita kekuasaan atau kontrol dari penyebaran konten kita itu bukan di tangan kita. Tapi ya di tangan algoritma. Kita abis upload nggak bisa apa-apa. Gitu ya. Sampai sini nangkap nggak teman-teman? Boleh dong di chat nangkap gitu. Nangkap. Nah, nangkap nggak? Nangkap nggak teman-teman? Nangkap. Aku lanjut lagi nih. Boleh dong. Boleh lah ya, biar ada interaksinya sedikit gitu sama Kak Ogut. Yoi. Jadi biar aku nangkap nih, oh penjelasanku cakep nih gitu kan. Oke, terus pilihan yang kedua nih, Kasanti dan teman-teman Bukalapak, yaitu nge-ads atau ngiklan. Nah, kelebihannya iklan apa? Segmented. Segmented itu artinya kita bisa pilih interest itu maksudnya ketertarikan. Misalnya teman-teman jualan air mineral gitu ya. Jangan air mineral, terlalu umum. Semua orang butuh air mineral. Misalnya teman-teman jualan kamera, ya kita bisa cari orang-orang di dalam dashboard iklan tersebut, orang-orang yang memang suka videografi, betul kan? Terus kedua, high reach. High reach itu artinya jangkauannya sangat luas. Semakin teman-teman punya budget banyak, ya kan? Teman-teman bisa menjangkau sampai orang di Puerto Rico gitu ya. Puerto Rico tuh Purwokerto gitu, bukan Puerto Rico gitu. Di Purwokerto gitu. Purwokerto. Ya kan, semakin teman-teman punya uang. Pretty cheap itu artinya cukup murah karena perhitungannya itu adalah per 1000 reach rata-rata di Facebook Ads itu adalah 20.000. Oke? Kayak gitu. Jadi itu cukup murah. Simpelnya kayak kita bagi-bagi brosur ke orang, ke 1000 orang, ya kan? Itu cuma bayar 20.000, nyawain si tukang ojeknya buat keliling-keliling lah gitu. Controllable tuh enaknya adalah kita bisa lihat kalau ads kita bagus, kita naikin budget, kalau ads kita jelek, kita stop. Oke? Nah, tapi ketidakbagusannya adalah boncos. Aku yakin teman-teman di sini pernah ngerasain yang namanya boncos. Betul. Siapa yang pernah ngerasain boncos? Tulis, saya pernah boncos di chat. Oke? Oke, terus habis itu policy. Policy ini adalah kebijakan Facebook. Kebijakan Facebook tuh suka berubah-ubah, bikin galau gitu loh. Tapi kita butuh gitu loh. Jadi suka berubah-ubah. Kadang ini boleh. Kayak dulu nih. Zaman dulu kita nggak boleh tuh ngiklan tentang cryptocurrency. Sekarang dibolehin. Gara-gara dia berubah jadi namanya Meta kan. Karena mau ngomongin tentang metaverse. Terus habis itu security breach. Nah, ini yang agak berat. Karena aku juga pernah ngalamin yang dimana Facebook Ads-ku di-hack. Nah, kalau Facebook Ads lu di-hack, itu ada data jenius atau ini ya, atau kartu kredit kita di situ. Nah, itu yang berabe. Oke. Selanjutnya lagi. Nah, ini influencer. Nah, influencer ini kelebihannya adalah super segmented. Kenapa? Karena teman-teman itu nge-endorse influencer yang udah punya kolam. Bayangin teman-teman nge-endorse guru ngaji yang udah punya 1000 murid buat jualan buku biar gampang hafal Quran. Udah enak tuh. Udah trust. Yang kedua trust factor. Udah percaya sama si guru ngaji tersebut. Terus karakter of influencer. Nah, ini yang paling penting yang nggak ada di ads dan nggak ada di organik. Di mana karakter influencernya. Kalau teman-teman punya brand yang memang benar-benar butuh kayak karakter yang lucu, cewek-cewek yang bisa ngomongnya tuh lembut, itu cocok banget influencer. Karena kalau misalnya teman-teman cuma nge-ads produk doang di Facebook, itu nggak ada karakternya sama sekali, cuma barang doang. Dan less policy. Less policy itu artinya nggak terlalu banyak kebijakan ribet-ribet. Nah,
kurang bagusnya adalah uncertainty, karena dia mengandalkan algoritma Instagram kan yang tadi kayak organik, terus cukup butuh uang banyak, tergantung dari followersnya dan tergantung dari kualitas influencernya. Tapi uangnya ini, biayanya ini sebanding sama teman-teman dapat trust factor dan karakter of influencer tersebut. Karena karakter tidak bisa dibeli uang loh kak, loh teman-teman. Ini yang bikin mahal sama si karakter of influencernya. Dan yang terakhir adalah brief. Brief itu teman-teman ngasih tahu unique selling point-nya produk teman-teman apa, gimana cara mereka ngejelasinnya, itu butuh keahlian khusus juga. Tapi aku yakin banget teman-teman Bukalapak di sini pada pinter-pinter, aku yakin pasti bisa bikin brief. Oke, sekali lagi sampai sini nangkep nggak? Aku langsung mau jawab nih. Oke, silakan ketik nangkep ya buat teman-teman. Nangkep nggak? Nangkep dong, gitu dong. Jadi semangat nanti nih yang ngasih materi kan kalau ada feedbacknya. Oke. Sambil lanjut ya, balik lagi ke pertanyaannya kakak tentang strategi memilih influencer. Ini aku kasih tahu simpelnya gini. Aku punya pertanyaan ke teman-teman ya. Teman-teman silakan jawab di chat ya. Kalau teman-teman mau jual hijab, teman-teman jualnya kemana? Coba jawab sendiri. Oke. Terus kalau teman-teman mau jual pohon Natal, teman-teman jualnya kemana? Dan kalau teman-teman mau jual hio yang untuk sembahyang, teman-teman jualnya ke siapa? Ya kan? Jawabannya pasti kalau mau jual hijab, ya pasti ke umat muslim yang wanita. Betul. Kalau mau jual pohon Natal, pasti ke umat Kristen atau Katolik yang mau Christmas. Kalau jual hio, pastinya ke antara wihara, orang-orang yang ke wihara, umat-umat Buddha, atau umat-umat Konghucu kan? Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau teman-teman mau jual hijab, titipnya ke siapa? Kalau teman-teman mau jual pohon Natal, titipnya ke siapa? Kalau teman-teman mau jual hio, titipnya ke siapa? Kalau teman-teman mau jual hijab, ya paling benar titipnya ke guru ngaji. Yang santrinya cewek-cewek, betul kan? Betul. Kalau teman-teman mau jual pohon Natal, pastinya ke pemuka agama Kristen atau Katolik. Nah, kalau misalnya mau jual hio, pastinya titipnya ke kepala wihara. Karena jemaahnya udah ada. Nah, itu adalah analogi simple influencer marketing. Cara memilih influencer. Nah, sekarang kenapa teman-teman masih endorse cuman berdasarkan followers banyak? Oke. Itu teman-teman kenapa masih ngelakuin ini? Nah, makanya teman-teman jadi pertimbangan kita ketika menentukan ini ya mau cari endorser gitu. Biasanya kita lihatnya followernya berapa gitu. Betul. Memang followers penting, tapi teman-teman harus dalam. Nih, aku kasih tahu nih ya. Teman-teman yang harus teman-teman lakukan nih, teman-teman harus catat atau screenshot terserah, ini penting banget. Jangan sampai teman-teman buang-buang duit doang tapi nggak dapet cuan. Penting ya. Pertama pasti lihat followers, standar ya, udah biasa ya. Terus kedua, cek bionya teman-teman. Bionya ini ngobrolin atau bahas tentang apa? Cocok nggak sama produknya teman-teman? Kalau misalnya teman-teman bantuin kamu jadi content creator biar gampang bikin bisnis online, aku ngajarin tentang content creator, ya kan? Nah teman-teman kalau misalnya jualan tentang kamera atau mikrofon, ya ini cocok endorse ke aku. Tapi kalau teman-teman jualan skincare ya nggak cocok ke aku, karena orang butuhnya isi otak aku, bukan muka aku. Yeah. Muka aku udah mulus dari kecil ini, bukan gara-gara skincare. Oke, lanjut ya. Terus story dan highlights. Teman-teman cek story-nya itu seperti apa, karakter kesehariannya gimana, cek di sini. Lihat, cocok nggak nih sama personality dari brandnya teman-teman. Oke? Selanjutnya lagi teman-teman lihat tipe kontennya. Cek kontennya tentang apa dan relate nggak dengan produkmu. Jadi lihat nih, dia bahas kontennya apakah tentang beauty atau tentang content creator, kesehatan mental, cocok nggak sama produknya teman-teman. Jadi jangan main asal, oh followers banyak sikat, jangan. Terus lihat traffic, lihat trafficnya apakah banyak atau enggak. Lihat dia bikin konten banyak yang ngelihat apa enggak. Gimana dia bisa memanfaatkan algoritma biar konten jadi naik. Oke. Selanjutnya adalah engagement. Lihat engagementnya apakah followersnya pada engage atau cuma orang yang hit and run giveaway. Nah ini hati-hati teman-teman. Banyak artis-artis atau content creator yang pakai strategi giveaway buat naikin followersnya biar dapat endorse. Padahal orang-orang yang follow mereka cuman mau barang gratis, abis itu assalamualaikum bye-bye. Dia nggak benar-benar setia. Jadi teman-teman harus lihat engagementnya gimana. Selanjutnya teman-teman lihat bahasa captionnya. Bahasa captionnya sesuai nggak dengan brandnya teman-teman. Contoh kalau brandnya teman-teman skincare kan pastinya, hai, misalnya skincare buat ini ya, bunda-bunda gitu ya. Hai bun, hai moms. Nah itu cocok tuh kalau di captionnya ngomong kayak gitu.
Terus tulisan caption, cek apakah influencer ini pandai copywriting. Maksudnya apa? Si influencer ini bisa tulisannya ngalir sampai ujung-ujungnya tuh jualan. Jadi gak keciri gitu loh. Soft banget. Liatin caranya gimana. Engagement, lihat engagement dari caption call to actionnya. Jadi di dalam sebuah caption ini suka ada komen ya kalau mau gini. Komen ya kalau mau gini. Lihat mereka pas disuruh komen pada komen gak followersnya. Kalau pada komen itu artinya ini influencer bisa ngajakin followersnya ngelakuin sesuatu. Oke. Terus habis itu lihat banyaknya komen. Apakah audienya suka komen dan loyal? Dan lihat jangan asalkan banyak komen doang. Lihat komennya itu berbobot atau toxic. Apakah terjadi diskusi di dalam komennya atau tidak? Dan habis itu lihat reply. Apakah influencernya ini suka engage atau nge-reply dengan si community? Ini pertama yang teman-teman harus riset. Dan baru teman-teman kontak bilang mau endorse, minta data ini. Audience location, pada tinggal di mana aja audiensnya si influencer tersebut. Pastinya kan kita mikirin ongkir, mikirin gudang kita ada di mana, ya kan? Itu kan harus dipikirin. Apakah sesuai nggak orang-orang yang follow influencer ini di daerah yang bisa kita jangkau? Terus range umur. Pastinya kalau misalnya range umurnya 13-17 atau 18-24, kalau misalnya kita jualan yang barang-barang untuk yang 25 ke atas atau 30 ke atas, pasti kan nggak cocok. Jadi ini perlu diminta screenshotnya. Dan terakhir gender. Jenis kelamin juga dicek apakah sesuai produk yang akan dijual. Itu cara memilih influencer menurut aku yang cukup dalam. Gitu. Ya. Karena kadang-kadang kita pertimbangannya hanya sedikit aja yang di permukaan aja, cuma lihat follower abis itu udah gitu ya. Ternyata ada banyak sekali pertimbangannya mulai dari engagement dan lain-lain tadi disampaikan sama Kak Ogut. Sudah disampaikan tadi, semoga kita semua bisa mencatat ya dan juga bisa mengamalkan gitu apa yang tadi dibilang sama Kak Ogut. Jadi kalau milih influencer tuh sampai dilihat komen-komennya, sampai dilihat dari story dan highlightnya dan lain-lain, supaya tadi kita nggak boncos pas milih influencer gitu. Terus sekarang nih Kak Ogut, pertanyaannya, ada nggak sih strategi ampuh gitu untuk menentukan influencer atau endorser supaya para penjual ini para penjual online ini penjualannya juga bisa jadi makin meningkat? Oke, berarti strategi konten ya, biar lebih banyak penjualan ya. Oke, siap. Ini sudah disiapkan buat teman-teman Bukalapak. Oke, kita mulai ya. Nah, aku langsung kasih contoh aja deh. Jadi strategi konten sekarang aku tadi bilang, teman-teman harus yang kontennya nggak usah terlalu sinematik. Coba bikin aja konten-konten yang simple, ya kan? Dan mainin headline teman-teman. Mainin headline, yang dimana headline-nya itu harus relate sama yang diinginkan sama audiensnya teman-teman. Oke, sekarang kita buka dulu video pertama. Silakan. Yang cara ampuh dapat relasi atau networking orang-orang sukses. Nah, ini lagi ngetren banget yang Iga Reels dibikin cuma beberapa detik, abis itu suruh baca komen. Itu tuh lagi ngetren banget dan narik traffic banyak banget. Karena pada saat kita suruh dia baca caption, videonya muter terus. Kalau muter terus, engagement rate-nya naik, algoritma suka, di-boost. Kayak gitu. Nah, teman-teman bisa bikin konten, cari isu-isu storytelling yang ngomongin tentang apa maunya si calon buyernya teman-teman, atau apa yang mereka sakitkan. Contoh ya, cara ampuh dapat relasi atau networking orang-orang sukses. Ini kan cara untuk dengan bikin konten kreator ya, jadi konten kreator ya. Kalau teman-teman jualan skincare bisa ngomongin, jerawat udah diobatin tapi nggak sembuh-sembuh. Udah gonta-ganti skincare tapi kacau juga. Apa memang saya ditakdirkan untuk jerawatan terus? Gimana ya solusinya? Baca caption. Nah, kasih tahu tuh. Edukasi dulu tentang kamu tuh butuh ini, kamu tuh butuh ini, kamu tuh butuh ini, barulah promosi. Kayak gitu. Terus teman-teman juga bisa ngomongin konten-konten yang tentang perasaan mereka. Boleh lanjut video yang kedua. Nah, udah umur 20 tahun,
tapi belum ada prestasi, tabungan pun belum sampai puluhan ratusan juta. Itu bisa bilang juga, udah 30 tahun, gagal nikah, bingung ke depan mau kayak gimana. Kayak sedih-sedih gitu ya. Apa yang dia rasakan, coba bikinkan konten biar calon bayarnya teman-teman tuh ngerasa dia nih ngerti banget nih. Nanti di captionnya tuh coba jualan. Jualan, ingat ya, di caption itu, di konten itu, teman-teman bukan jualan ngejelasin produk detail panjang lebar, tidak. Tapi tujuan dari captionnya teman-teman adalah bikin mereka kepo sama produknya teman-teman. Ingat ya, kepo belum tentu beli. Kepo belum mengerti semua. Yang penting kayak, apa nih kok kayaknya menarik deh. Habis itu dia baru baca deskripsinya. Oke. Nah contoh ketiga, ini kalau misalnya teman-teman jualan kamera atau jualan lighting ini pas banget sih contohnya. They say one day only this will be young, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights I never die. Aku jelasin tentang CRI, Color Rendering Index, yang dimana kayak pengen muka, lihat nggak? Kita jualan lampu kita kelebihannya CRI, tapi kita nggak ngomongin lampu dengan CRI tinggi, tidak. Tapi kita kasih tahu CRI tinggi membuat muka kamu jadi kayak gimana. Itu yang kita angkat. Pengen muka cerah, bibir merah di kamera, siapa yang nggak pengen? Cewek-cewek pastinya kan. Nah habis itu cari lampu yang CRI-nya tinggi. Apa itu CRI? Baca caption, ya kan? Oke, baca caption. Kita jelasin CRI adalah gini-gini nih. Bayangin kalau misalnya di akhir caption kita bilang, kalau mau tahu lampu CRI yang bagus, klik nih. Ada lampu Ogut CRI 100% mengalahkan sinar matahari. Klik bit.ly ini gitu kan. Langsung tuh baca deskripsi. Atau kontak WA. Atau ya jadi kita arahin biar dia kepo. Nangkap kan nih teman-teman? Nangkap. Oke. Boleh diketik loh. Iya. Termasuk nanti kalau teman-teman ada pertanyaan juga boleh chat aja. Oke, kita tunggu respon dari teman-teman. Kau good? Sambil jalan aja kali ya. Sambil jalan aja. Oke. Tadi dijelasin ya sama Kak Ugut tentang content strategy gitu. Nah, sekarang ini langsung aja kita lanjut lagi ya tentang gimana caranya kita bisa negosiasi sama para influencer itu untuk bisa barter value yang win-win solution gitu. Tadi udah nentuin influencernya udah gitu, konten strateginya udah. Nah sekarang caranya kita negosiasi sama influencer tuh gimana Kak Ugut? Oke, untuk negosiasi dengan influencer, pastinya kalau misalnya kita lagi memulai bisnis, pengennya kalau bisa ya udahlah tuker barang aja. Kalau tuker barang kan kita cuma bayar COGS, HPP kan, harga pokok penjualan doang kan tuh. Jadi murah gitu loh. Dibanding kita harus bayar uang ya kan. Nah, teman-teman harus pahamin dulu bahwa kalau kita mau mengendorse influencer yang udah gede, cara itu cukup berat. Oke, karena dia pasti mikir, ya udah tuker barang kenapa gitu loh. Oke. Nah, tapi cara ini bisa dilakukan ke influencer besar kalau teman-teman ada kenal. Oke. Ada kenal. Contoh. Ini ada salah satu teman aku, ya kan? Dia bilang, "Hai Bang Ugut, apa kabar? Masih inget nggak? Aku acara PR bla bla bla. Dia punya usaha kaos. Airlight t-shirt bla bla bla, ya kan? Bang, aku boleh izin minta nomor WA? Oke, aku kasih ya. Nah, dia ngomong, "Bang, aku mau kasih t-shirt ke Abang. Kira-kira mau Mohon diterima ya Bang ya. Kalau mau minta WA-nya, nanti minta alamat." Oke? Nah, di sini ya sebagai kalian ini teman-teman Bukalapak yang seller, teman-teman harus bener-bener ilangin ekspektasi dia kontenin barangnya teman-teman. Kasih aja dulu. Ya kan? Karena kalau misalnya teman-teman minta ngomong, tolong di story ini ya Bang ya, tolong di post ya Bang ya. Influencer jadi kayak, ini orang mau ngendorse gue ya bayar lah gitu. Gitu. Nah tapi kalau teman-teman cuma ngasih aja, atau teman-teman boleh bilang, kalau suka kabarin ya Bang. Itu influencer kayak, oh oke, senang gue. Walaupun influencer yang sudah besar. Tapi kalau misalnya udah selebriti kayak aku agak susah ya. Mau DM kan susah juga, kecuali teman-teman kenal.
Nah, nanti kalau dari sisi influencer, kalau dia suka sama produknya, dia ya dijamin 90% dia akan storyin at least. Oke, jadi teman-teman saat merintis pengen cuman tukeran barang, kasih aja dulu, bilangin kalau suka kabarin ya. Kalau suka kabarin ya. Kalau dia tidak bikinin story, ya kan? Dia nggak mau story, dia mikir kayak ya ini kan kolam saya gitu loh. Kalau saya story enak di lu dong. Lu nggak bayar endorse tapi ini lu naik gitu kan. Lu bilang aja, Kak, boleh nggak foto sama produknya kita, ya kan? Kita pengen juga nih ada orang yang kita kagumin pakai produk kita nih, Kak. Ya kan? Foto tuh, udah dapat foto, bilangin, Kak, thank you ya, Kak, fotonya bagus banget. Kak, boleh nggak, Kak, kita jadiin bahan buat iklan atau kita post di Instagram kita, Kak? Dapat tuh gratis. Nah, kalau untuk nano influencer atau yang influencer masih kecil, langsung aja bilang, Kak, aku mau aku mau kirimin produk, Kakak. Kira-kira Kakak mau nggak produknya seperti ini? Kasih tahu dulu, kasih lihat dulu. Produknya seperti ini, manfaatnya ini, Kak. Ya kan? Kalau Kakak mau, aku bakalan kirimin. Nah, kira-kira bisa nggak, Kak, kita barteran aja langsung. Kalau yang masih mikro itu at least di bawah 50K ya. Di bawah 50K itu masih aman. Kayak gitu. Jadi langsung to the point aja. Yang penting komunikasinya kudu halus. Itu. Sampai sini nangkep nggak teman-teman? Insya Allah nangkep. Oke. Masih ada waktu nggak kita, Kak? Masih ya, masih ada kok. Masih ada Ini ya? tinggal, iya. Oke. Ini untuk caranya kita biar bisa negosiasi. Tadi udah disampaikan ya, udah bisa dapat caranya biar win solution gitu, yang smooth banget gitu. Jadi nggak bete juga sama influencernya ya, kita nggak gengges gitu. Nah, terakhir nih Kak Ogut, ada studi kasus nggak yang bisa dijelasin untuk menerapkan strategi yang tadi udah dijelasin tadi? Nah, ini contoh kasusnya. Contoh kasusnya adalah dari teman aku. Teman aku ini adalah seorang influencer yang ngajarin orang cara bikin video editing. Oke. Nah, suatu hari dia ditawarin sama brand untuk alat-alat kamera, yaitu Paham Film. Yang mana dia promosiin itu tuh. Kalau lihat di dadanya dia ada mikrofon gitu kan. Nah, dia bikin konten, tidak konten jualan awalnya. Ini kita ada linknya ya, Kak ya. Ada linknya kalau nggak salah buat dibuka. Dia ngomongin tentang rekomendasi mic murah akhir tahun. Jadi dia tidak jualan sama sekali, cuma ngasih tahu buat kamu yang tidak punya budget banyak, mau beli mic yang bagus, nih ada rekomendasi, ya kan? Ini ada link, aku kasih linknya nih. Ini bisa, kalau bisa di play boleh, Kak? Oke. Boleh dibantu? Kita mau coba play link yang di-share sama Kak Ogut ya? Iya, ada yang Yuda aku bilangnya. Nah, aku sambil jelasin lagi ya. Ya. Nah, si Paham Film ini yang seingat aku ya, ini kan Yuda murid aku juga. Dia bilang, dia bayar si Yuda ini tuh nggak mahal, nggak sesuai red card, murah, ya kan? Tapi dia bilang, Mas Yuda kan suka bikin kompetisi. Saya jadi sponsor deh. Saya sediain mikrofon berapa biji untuk bantuin Mas Yuda kompetisinya biar lebih banyak hadiahnya. Dan dia mau. Jadi nggak melulu pertukaran itu cuma uang sama konten. Tapi bisa dibikin kayak sponsor atau apa. Bisa dipikirin sekreatif mungkin. Dan ini videonya itu video simple, ya kan? Ini karena dia videographer, dia harus videonya bagus ya. Harus videonya yang pakai kamera jelas ya. Tapi editannya simple, nggak pakai sinematik dan lain, cuma ngomong aja depan kamera. Dan dia lebih ke edukasi, ngasih rekomendasi kayak gitu. Gitu, teman-teman. Oke. Wah, itu tadi ada satu kasus yang menarik yang disampaikan sama Kak Ogut gitu ya. Ternyata kalau misalnya mau kita lebih jeli lagi itu untuk cari influencer, untuk cari kasus gimana caranya supaya bisa promosiin jualannya kita. Ada cara yang sangat smooth, ada cara juga untuk bisa barter dengan cara yang sangat manis gitu, jadi kesannya tuh nggak ngerepotin banget gitu loh, tapi tetap menguntungkan kedua belah pihak. Thank you banget loh ini untuk sharingnya Kak Ogut.
Ya, Kak Ugut, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya, boleh banget ya. Nanti akan dijawab sama Kak Ugut, oke? Boleh dong, Kak. Oke, thank you banget udah sharing, udah jelasin sama teman-teman semua gimana caranya kita milih influencer supaya nggak boncos. Thank you banget, nanti kita akan ketemu lagi sama Kak Ugut ya. Habis sesi sharing yang kedua. Terima kasih. Siap. Oke, baik teman-teman semua, ternyata ada banyak sekali yang harus kita perhatikan ketika kita tuh pengen endorse. Jadi jangan cuma silau sama followersnya doang atau likes-nya aja. Tapi ternyata kita juga harus perhatiin karakter influencernya, terus karakter followernya si influencer ini udah sesuai belum sama karakter brand ataupun produk kita. Jadi bisa pas gitu sama apa yang kita jual dengan apa yang disampaikan sama si influencer itu tadi. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke sesinya Pak Ivan, ini tentang mengatur keuangan untuk pelaku usaha khususnya perempuan. Ya, emang zaman udah canggih, ada banyak materi, ada banyak ilmu yang bisa kita explore dari berbagai sumber. Kita bisa memanfaatkan aplikasi digital, ya ini sangat membantu kita untuk mempermudah kelola keuangan usaha. Misalnya, kita juga bisa mengikuti kegiatan literasi keuangan dengan target perempuan dari Bank Commonwealth yang dinamakan WISE. Womanpreneur Indonesia for Sustainability and Empowerment. Ceritanya kayak apa? Nanti kita akan minta bocoran dari narasumber kita setelah ini ya. Baiklah, langsung saja saya akan menghadirkan Pak Ivan yang tadi juga udah ikutan main mitos atau fakta. Selamat malam Pak Ivan. Halo, selamat malam Santi. Iya, apa kabar Pak? Baik. Senang sekali sekarang bisa ketemu lagi sama Pak Ivan ya. Saya mau ngintip-ngintip lagi ilmu yang dibagiin sama Pak Ivan ini, mau saya ikutin nanti sampai rumah Pak Ivan. Iya, soalnya soal manajemen keuangan ya, yang namanya istri, yang namanya ibu itu wajib banget katanya, ini kalau kita di rumah katanya menteri keuangannya kan ibu gitu. Ya, mengikuti jejak Ibu Sri Mulyani ya. Betul ya. Tapi kalau untuk urusan usaha nih, kadang-kadang untuk soal manajemen keuangan tuh kita suka sadar nggak sadar gitu. Jadi tahu-tahu nanti kok ini untungnya berapa sih sebenarnya? Ini untungnya gimana sih sebenarnya nih gitu. Padahal sebenarnya seberapa penting sih Pak Ivan kita ini sebagai pelaku usaha supaya kita bisa sadar, bisa aware sama pentingnya manajemen keuangan. Jadi penting banget kalau saya bilang tadi, kalau materi Bang Obut tadi juga keren banget ya. Itu bikin supaya semua orang melirik ke kita gitu ya. Ibaratnya kalau ada mobilnya dibikin jadi canggih. Kalau lewat di jalan semua orang lihat mobil ini. Nah, kalau kita bicara manajemen keuangan, kita bicara bensinnya gitu. Mobil sebagus apapun, kita perlu bikin supaya bisa jalan jauh. Dan yang bisa bikin jalan jauh itu bahan bakarnya, yaitu manajemen keuangannya perlu baik supaya kita bisa jalan jauh banget sampai tujuan kita tercapai. Oke. Untuk kita bisa memaksimalkan manajemen keuangan ini loh, kadang-kadang tuh kan suka nyampur-nyampur. Sebenarnya perlu nggak sih punya manajemen keuangan pribadi sama punya manajemen keuangan usaha gitu Pak? Ada tips-tipsnya nggak sih Pak? Oh, ada banget. Oke, saya coba share ya. Iya, benar-benar. Nah, jadi tadi ya pertanyaan yang umum ditanyain sama Santi dan juga saya rasa sama tante-tante Bukalapak yang lain juga nanya sama nih. Uang ada, kok dagang ada, untung dicatat ada, tapi pas dicek di kantong kok nggak ada gitu. Iya benar. Terus habis itu juga udah bayar tadi promosi untuk ABCD, tapi kok kayaknya dilihat-lihat nggak untung gitu, padahal banyak yang datang gitu ya. Kenapa nih gitu? Sama biasa komentar lagi adalah usahanya udah lama tapi nggak untung-untung gitu, nggak kaya-kaya. Nah, ini jadi pertanyaan sih. Harapannya kan setiap kali usaha makin lama itu bisa makin banyak ya cuannya gitu. Nah, ini tadi untuk jawab pertanyaan Santi yang pertama, mungkin saya jelasin agak panjang dikit ya, karena ini mengenai basic laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu pada dasarnya itu nama bahasa Inggrisnya, kerennya adalah financial statement gitu ya. Nah, itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yang di sebelah kiri, yang nomor 1, itu namanya laporan laba rugi. Inggrisnya income statement. Intinya, ngelihat bisnis kita dalam suatu periode, ini make money atau enggak.
Bisa sebut sebulan, 3 bulan, atau setahun gitu. Yang kedua, ini adalah neraca. Bahasa Inggrisnya balance sheet. Ibaratnya adalah kita kayak buka lemari bisnis kita, nah kelihatan tuh dalaman bisnis kita apa-apa aja. Dan yang ketiga namanya adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Nah intinya ini adalah laporan buat ngelihat uang cash kita itu ada berapa. Karena uang cash penting banget buat bisnis, terutama bisnis usaha small medium enterprise nih, seperti bisnis-bisnis dari tante-tante Bukalapak, itu pasti penting banget cash. Nggak ada cash, nggak bisa action gitu kan ya. Nah terus kemudian pertanyaannya mau mudah sesuai kebutuhan. Nah karena kalau kita bicara laporan keuangan, itu banyak banget. Dari yang simple sampai lengkap. Kalau di perusahaan-perusahaan itu, mereka punya departemen sendiri, isinya belasan orang, puluhan orang, tergantung sebesar perusahaannya ya, hanya ngurusin finance. Nah kalau kita baru usaha, Bukalapak di Bukalapak, ya rasanya nggak mungkin dong punya banyak orang buat menghitung kita punya keuangan. Ya kita sendirilah jadi menteri keuangannya gitu loh. Kita sendiri yang harus ngerjain. Nah jadi artinya kita bikin yang mudah dan sesuai dengan kebutuhan. Nah ini akan saya run through ya, yang mudah aja gitu. Yang penting tujuannya tercapai. Tadi kalau kita bilang financial statement, buntutnya adalah statement. Statement itu adalah catatan. Jadi artinya semua itu dimulai dari kita harus mencatat. Mesti rajin mencatat. Itu adalah inti dari manajemen keuangan. Kalau kita nggak pernah catat, nggak ada tuh catatan, nggak ada kita bisa ingat transaksi, bayar apa, terima uang dari mana. Nanti laporan laba ruginya nggak benar, arus kasnya nggak benar, neracanya nggak benar. Nah jadi intinya semua mulai dari pencatatan. Nah, catatan itu intinya adalah transaksi yang melibatkan uang masuk, uang keluar, pasti dan harus dicatat. Ya. Nah, pendapatan adalah semua yang menjadi bagian dari keuntungan kita gitu. Ya, intinya simpelnya uang masuk, pendapatan. Biasanya seperti itu ya kalau kita analogikan secara mudah untuk bisnis usaha kecil. Kalau biaya yang kita bayar untuk bikin bisnis kita itu bisa jalan. Nah, catatan itu nggak perlu susah. Ini adalah contoh catatan penjualan yang simple. Paling penting perlu apa sih? Tanggal, ya. Tanggal penting banget. Nah, terus kemudian kita jualannya ke siapa? Jadi kita tahu customer kita yang besar siapa. Kan biasanya kita perlu service lebih ya, customer besar ya. Habis itu juga jualan kita tunai atau kredit. Nah, ini penting banget. Karena nanti saya juga akan bahas lebih lanjut di belakang ya. Jualan cash sama jualan kredit itu beda cash-nya gitu ya. Mungkin seakan-akan sama-sama nih saya profit. Tapi profitnya bisa tanpa cash kalau kita jualannya semua pakai kredit. Nah, demikian juga untuk pengeluaran nih. Catat juga tanggalnya. Habis itu catat juga kita bayar apa sih? Sama kemudian tentuin nih pengeluaran kita sebenarnya kategorinya apa? Apakah ini sifatnya one off yang cuma sekali aja, atau ini pembayaran yang regular, berkala, rutin. Nah, karena itu nanti juga kita perlu klasifikasi supaya kita tahu kalau kayak one off kan berarti sekali aja nih, nggak harus kita persiapkan secara tiap bulan. Kalau yang berkala ya tiap bulan harus kita siapin. Nah tadi kita udah punya data pendapatan, kita ada data biaya, kita selisihin, dapat deh laba rugi atau profit dari usaha kita. Nah ini contoh ya, very simple laporan laba rugi dicatatin tuh penjualannya 10 juta, jasanya 3 juta. Habis itu tinggal kita kurangi nih sama kita punya biaya-biaya. Ada biaya modal contoh ya, habis itu ada biaya operasional yang terkait sama operasional kita sehari-hari. Misalnya buat bayar gaji, bayar listrik itu kan ya udah pasti rutin ya. Sama kalau tadi mengikuti Mbak Ogun juga, oh saya perlu nih pemasaran, ya berarti ada lagi nih biaya pemasaran. Kita klasifikasi biar kita tahu secara besaran biayanya ini mengenai biaya apa. Habis itu kita selisihin dapat deh laba ruginya. Contoh di sini 13 juta dikurangin 5,8, maka saya untung 7,2 juta karena pendapatan saya lebih besar daripada biaya. Nah, ini sampai di sini masih oke ya, teman-teman ya. Ini masih basic. Nah, neraca kita buat lihat nih punya dalam lemari kita apa aja gitu loh. Karena nanti ada harta, aset, ada hutang, ada modal. Nah, jadi sini kita gambarin nih seluruhnya gitu. Aset saya pun juga ada dua. Ada aset lancar yang artinya kalau saya
Nah, kasarnya kepepet nih saya mau jual, itu gampang laku gitu. Gampang, value-nya itu nggak turun jauh gitu. Sama aset tetap. Aset tetap berarti kan nggak liquid ya. Kita kalau mau jual perlu effort, perlu waktu, dan mungkin harganya itu nggak bisa seperti harga kita pembelian pertama. Kenapa? Karena salah satunya itu aset tetap kena yang namanya depresiasi. Penyusutan tiap tahun berkurang. Kayak kita contoh beli mobil ya. Beli mobil 5 tahun lalu, harga sekarang turun kan. Kenapa? Karena dia udah terdepresiasi. Nah, itu perlu kita perhatiin. Sebelah kanan, hutang-hutang kita perlu lihat, jadi kita tahu hutang mana yang mau jatuh tempo, yang pendek, hutang mana yang lebih jangka panjang, sama ada komponen modal, supaya nanti setiap periode kita bisa lihat, modal kita nambah nggak sih? Kalau modal kita nggak nambah, definitely ya nggak untung sebenarnya, maka menggerus modal kita gitu. Nah, yang terakhir ini adalah harus cash. Ada istilah dalam bisnis, cash is king gitu. Nah, itu benar banget gitu. Karena coba deh kita kalau ketemu orang ya, mau ke vendor, mau beli barang, mau beli servis, disuruh bayar cash biasanya kan. Mesti cash, debit semua ya. Kartu kredit bisa kena charge misalnya. Atau tapi rata-rata semua maunya cash gitu loh. Nah, sedangkan di satu sisi ketika kita jual barang, kadang kita dapatnya cash, kadang kita dapatnya receivable gitu loh. Yang artinya baru akan dibayar sebulan dari sekarang. Nah, kita itu perlu dan penting banget buat nge-match nih supaya semuanya matching. Jangan sampai untung tapi nggak ada cash. Jadi kita nggak bisa bayar kita punya expenses. Nah, itu sih yang kita perlu a very basic of management keuangan supaya kita bisa berjalan jauh bisnis kita supaya nggak kehabisan bensin di tengah-tengah. Oke, jadi catatan untuk kita semua ya ini ya teman-teman ya Sri Kandi Bukalapak ya, bahwa untuk mencatat itu adalah hal yang sangat-sangat penting gitu supaya kita memang benar-benar tahu kita dapat untungnya berapa gitu, pengeluaran kita berapa, kita tuh beneran untung apa enggak sih, jangan sampai bilangnya untung tapi uangnya nggak ada gitu ya Pak Ivan ya. Iya, betul. Oke. Di dalam laporan keuangan kita tuh kan butuh tahu ya Pak Ivan ya berapa margin yang kita dapat per produk. Ada nggak sih penjelasan yang sederhana gitu caranya supaya menentukan harga dan margin produk yang tepat supaya kita bisa bertahan gitu bisnisnya, karena kadang-kadang ternyata kita tuh suka salah nentuin harga jual gitu terus ambil margin misalnya kebesaran misalnya atau kesedikitan gitu misalnya Pak Ivan. Ada nggak? Ya, ada banget tapi dan sebenarnya cara buat perhitungan itu juga banyak sebenarnya di industri itu ada beberapa cara. Nah, tapi saya akan bring up ini cara yang simple dan menurut saya ini relevan dengan teman-teman tante-tante Sri Kandi Bukalapak ya. Nah, cara yang paling simple itu adalah bottom up. Nah, jadi kita mulai dari apa? Kita perlu tahu dulu modal biaya kita. Nah, contoh di sini ya, kalau kita jualannya sesuatu yang unik lah ya, pohon bonsai misalnya kan nggak banyak di market ya. Nah, jadi kita mesti hitung sendiri tuh biaya perolehan kita waktu dulu beli bonsai ini dari bibit sampai kita gedein berapa sih biayanya. Nah, habis itu tadi buat dipromosiin berapa, habis itu nanti buat ditransport nih kalau mau pindahin kan perlu ada bayar juga ongkos-ongkos sama biaya overhead nih sampai dengan totalnya dia tumbuh siap dijual. Misalnya contohnya 7 juta 750.000 contoh ya. Nah, kita udah tahu nih kita punya biaya segini. Nah, berikutnya tinggal kita tentuin mau margin berapa nih, kita yang masukin sendiri. Oh, saya mau nih margin saya 2.250.000, ya udah kita plugin di sana di atas komponen biaya kita. Jadi totalnya harga jual kita jadi 10 juta. Karena kita tahu dengan harga 10 juta saya mau margin saya 22,5% alias 2.250.000. Nah, ini cara yang paling simple dengan cara bottom up. Nah, satu lagi cara yang bisa kita pakai, dan ini terutama buat barang-barang yang banyak di pasaran gitu. Nah, kita definitely ya, kalau dagang harus tahu dulu dong total biaya kita, modalnya berapa. Sama kita hitung ya, biaya perolehan, promosi, transportasi, overhead misalnya ya, dapat 5.550.000. Nah, terus selanjutnya adalah kita ngecek-ngecek aja di marketplace gitu ya, di lapak sebelah, lapak kiri, lapak kanan, harga jualnya berapa sih? Contoh 6 juta. Oke, kalau saya jual dari lebih tinggi dari 6 juta, bisa jadi nggak laku gitu loh. Karena orang bisa cari 6 juta. Ya udah saya samain deh 6 juta juga. Nah, ya udah selisihnya 6 juta dengan harga modal kita 5.550.000 dan itu menjadi margin kita. Jadi margin kita
450.000 dibagi dengan 6 juta sebesar 7,5%. Nah, ini cara simple buat kita tentuin margin kita. Jadi yang satu dari bottom up, yang kedua contek dari kompetitor kita. Oke. Mhm. Oke. Thank you Pak Ivan untuk jelasin gimana caranya kita tahu margin yang harus kita dapetin itu minimal berapa ya per produk ya, dan dengan begitu kita juga jadi tahu gimana caranya kita nentuin harga penjualan yang tepat. Kemudian kalau pas lagi kita jualan itu kan kita juga perlu ya untuk punya promosi gitu. Nah, ini ada nggak cara untuk nentuin budget promosi itu berapa sih gitu, supaya nggak kebanyakan, budget promosinya juga nggak kelebihan gitu. Maksudnya supaya nggak rugi gitu loh Pak Ivan. Ya, itu betul banget nih Santi ya. Jadi kalau kita lihat bisnis itu perlu deh namanya promosi. Nah, itu penting banget kalau kita lihat barang sebagus apapun ya. Kalau orang yang nggak tahu ada barang itu dijual di mana, ya barangnya nggak laku gitu kan, contohnya. Nah, jadi kita perlu promosi supaya orang aware barangnya ada, harganya sekian, supaya orang mau beli gitu kan. Nah, tapi juga tadi perlu hati-hati tuh, promosi jangan sampai terlalu besar, eksesif ya, akhirnya untung ujung-ujungnya bukannya cuan, ya malah habis gitu buat expense. Karena namanya promosi ini adalah expense sifatnya gitu, mengurangi kita punya profit. Nah, cara yang pertama yang juga simple adalah kita menggunakan persentase dari tahun lalu gitu. Jadi kita samain aja nih, misalnya kita promosi tahun lalu, contoh ya, kita budgetin nih 5 juta. Penjualan tahun lalu, akhirnya dengan budget 5 juta itu keluar nih salesnya sebesar 70 juta. Nah, berarti kan artinya saya punya budget marketing expense promosi dibagi dari penjualan saya sebesar 7% contoh ya. Nah, jadi dihitung balik nih, sekarang targetnya jualan berapa sih? Misalnya Santi jualan tahun lalu tadi ya tahun lalu misalnya 100 juta. Nah, sekarang mau jualan misalnya mau 200 juta. Saya mau targetin penjualan saya 200 juta. Nah, ya udah persentase tahun lalu kan 7% tuh. Kita alokasiin deh berarti 7% kali 200, 14 juta. Ini budget saya buat tahun ini. Keuntungannya apa? Mudah dan simple, nggak pakai pusing. Nah, tapi yang kekurangannya adalah kita harus tahu kalau market itu kan dinamis ya. Budget tahun lalu ke budget tahun ini belum tentu cukup buat bisnis kita. Siapa tahu kompetitor lebih besar contoh ya. Nah, jadi ini adalah items yang kita perlu consider. Kalau seandainya market kita kurang lebih stagnan, kita bisa pakai pendekatan ini. Nah, pendekatan kedua namanya adalah affordable method. Nah, affordable method ini adalah metode yang dipakai dengan kita udah budgetin dari awal, pokoknya segini yang bisa dipakai, nggak kurang nggak lebih gitu. Contoh tadi ya, kita putar balik nih, supaya kita bisa dapat margin tadi 22,5% di previous slide, itu tadi ditulis dia promosinya 500.000. Nah, maka ya kita konsisten setiap bonsai kita cuma alokasiin promosi 500.000, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau sampai lebih ya udah really sorry, itu udah jatahnya, udah habis, nggak boleh dipakai lagi. Nah, keuntungannya apa sih pakai metode ini? Juga satu, simple. Dan yang kedua adalah juga mengurangi risiko overspending. Jangan sampai nanti spending kebanyakan, marginnya kekompres. Nah, tapi jeleknya adalah karena kita udah set dari awal, sama nih, kalau tiba-tiba, wah ini kayaknya lagi demand banyak banget nih bonsai. Harusnya saya marketing lebih banyak. Tapi saya udah terikat dengan saya punya budget, jadi akhirnya saya tidak lincah gitu loh, akhirnya hilang opportunity. Nah, ini salah satu kerugiannya. Seperti itu, Santi. Mudah-mudahan teman-teman semua nangkep ya untuk budget promosinya ya, supaya teman-teman nanti nggak over budget untuk promosi dan juga nggak terlalu pelit gitu untuk kasih budget promosi. Oke, selanjutnya Pak Ivan, ini juga hal yang sering kali jadi jadi kegalauan gitu ketika kita tuh sebenarnya pengen ekspansi usaha, terus kita misalnya entah itu mau nambah cabang, entah itu nambah peralatan dan lain sebagainya, tapi sebenarnya kita tuh juga butuh tambahan modal gitu. Gimana sih caranya kita biar bisa punya utang tapi utangnya tuh sesuai aja gitu, jadi kita
mengelola hutangnya itu secara tepat itu gimana sebenarnya? Oke, menarik ya. Jadi kalau hutang pertama bisa dari sumbernya mana-mana ya. Pertama bisa dari tabungan kita sendiri, inner circle ya, keluarga, teman, atau juga pinjaman. Nah, intinya adalah yang paling besar, uang paling besar itu biasanya itu dari financial institution, contohnya bank ya. Jadi kita mesti pinjam itu sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai kebutuhan. Karena kan namanya hutang itu ya harus dibayar, pertama dan juga ada biaya gitu. Nah, jadi kita definitely perlu kita atur supaya tidak berlebihan pakainya. Seperti itu sih, Santi. Secukupnya, sesuai dengan kebutuhan. Ya aja. Yes. Iya, oke. Kita memang sekarang ini dituntut supaya lebih aware dengan kondisi keuangan kita supaya kita bisa bertahan, apalagi pandemi seperti saat ini kita memang harus lebih bijaksana dalam mengatur keuangan kita dan memasuki era digital seperti sekarang ini. Pengaturan manajemen keuangan ternyata sudah semakin mudah. Ada banyak platform yang memberikan edukasi mengenai hal tersebut, seperti Bank Commonwealth yang selalu peduli terhadap wirausaha di Indonesia, khususnya perempuan, dengan memberikan edukasi mengenai manajemen keuangan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ivan. Terima kasih. Kita akan coba masuk ke sesi diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, namun hanya akan ada beberapa yang dipilih gitu ya, meskipun pertanyaannya cukup banyak. Ternyata cukup antusias ini teman-teman semuanya untuk mengikuti webinar Sri Kandi Bukalapak pada malam hari ini. Kita mulai dulu pertanyaan yang pertama untuk Kak Ogut ya. Kak Ogut, ini pertanyaan dari Yenu. Kak, jam terbaik untuk posting video Reels itu jam berapa ya? Beberapa kali upload Reels, hasilnya tuh beda. Kadang yang nonton hanya 2 atau 3, kadang ada yang sampai ribuan. Itu yang nonton 2 sama 3 itu bapak, ibu, sama anaknya loh. Ya kan? Ini mungkin ada kaitannya sama tips untuk memilih waktu terbaik ketika kita upload gitu, Kak. Oke, teman-teman sorry banget, ini nggak tahu kenapa tiba-tiba videoku nggak ada, tapi aku coba jawab aja dulu ya. Jadi teman-teman, kita kalau misalnya jualan itu harus ngerti banget dari mulai bangun pagi sampai tidurnya audiens kita itu kurang lebihnya kegiatannya seperti apa. Nah, terus teman-teman ingat kalau misalnya audiens kita itu bakalan ngebuka Instagram di kapan aja. Tapi mayoritas, karena kan mayoritas kita kan kerja di kantor, ya pasti kebaca nih pas lagi OTW kantor, satu. Terus pas lagi jam makan siang. Jam makan siang, habis itu setelah makan siang kan ada 1 jam. Dan pastinya pas OTW pulang kantor. Nah, aku dulu pernah kerja di Jakarta di daerah Plaza Office Tower. Di mana aku commute kan pakai KRL. Nah, KRL itu aku ngabisin lamanya di dalam gerbong kereta yang dimana paling banyak ngebuka Instagram atau ngebuka sosial media itu pas OTW pulang dari jam 5 sampai jam 7 sampai rumah. Nah, habis itu kita makan dan lain-lain. Kelar-kelar jam 8, jam 9 tuh udah mulai leha-leha tuh sambil buka sosmed. Nah, itu harus dites dari semua waktu tersebut mana yang paling optimal buat teman-teman. Karena bisa aja akun ini beda, akun itu beda. Harus dicek optimal. Tapi kalau dari pengalaman aku paling masuk akal, paling hasilnya terlihat adalah posting jam 5 atau jam 6 sore. Maksimal jam 7 di sekitar situ. Jam menjelang tidur gitu nggak bagus ya, Kak? Kalau jam menjelang tidur gitu kadang-kadang kalau di kasus aku ya, itu harus dites balik lagi. Kalau di kasus aku tuh enggak, mereka biasanya kalau udah menjelang tidur tuh mereka lihat YouTube biasanya. Kalau pas aku tanya. Iya, bukan di Instagram. Iya, benar. Oke, thank you pencerahan nih, Kak Ogut. Siap. Iya, oke. Untuk selanjutnya ini pertanyaan untuk Pak Ivan ya. Pak Ivan, ini ada pertanyaan. Untuk menjual barang yang selalu meningkat harganya, gimana cara untuk menentukan harganya? Untuk menjual barang yang selalu meningkat harganya, gimana cara untuk menentukan harganya? Ada 2 pertanyaan sih, Pak Ivan. Oke. Kedengeran sorry suara saya? Kedengeran? Okay. Ada 2 pertanyaan, Pak Ivan. Satu lagi mana ya? Satu lagi nanti saya selanjutnya aja kali ya. Oke, saya jawab dulu ya. Ya, oke.
Oke, nah ini menarik nih. Jadi kalau yang namanya harga Mm-mm. pasti bisa naik turun kalau barangnya itu volatile ya. Nah, sekarang ini pertanyaannya budgetnya gimana nih supaya kita bisa jual nggak bisa beli barang lagi. Nah, pertama ini kalau harganya dia naik turun, saya rasa yang naik turun ini kan nggak cuma barang kita ya. Kalau ini tadi kayak barang yang dijual di mana-mana, kemudian harganya naik. Misalnya nih waktu zaman dulu tuh, saya waktu lagi kita awal-awal pandemi kan, semua harga naik semua ya, alat-alat kesehatan gitu ya. Kalau kita jual belum tentu bisa beli lagi gitu, karena kan harganya naik terus gitu. Contoh, nah berarti yang kita bisa gunakan adalah menggunakan harga kompetitor. Harga di saat orang lagi pada jualan hari ini, di saat kita mau jual harganya berapa. Nah kita masukin di sana harga jual kita, walaupun kita tahu harga beli kita tuh murah. Nah itu akan membuat margin kita jadi gede gitu ya. Nah udah dapet, terus kalau kita mau beli lagi ya kita belinya dengan harga yang lebih mahal pasti. That's why kita mesti ambil margin yang cukup besar. Itu sih jawabannya sih. Nah, Baik, terima kasih. oke. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Pak Ivan. Ini ada satu pertanyaan lagi untuk Kak Ogut, ya. Ada tempat atau semacam website atau kanal nggak yang berisi kumpulan influencer supaya mempermudah dalam mencari influencer yang tepat? Lalu cara mengetahui engagement-nya bagus atau enggak tuh gimana ya? Tadi sebenarnya sempat dijelasin ya secara mencari tahu tentang engagement. Mungkin di highlight dikit aja. Oke. Kalau untuk kanal sih bisa dicari di Google lah ya, kayak kumpulan influencer kayak gitu ya. Karena aku nggak pernah pakai kayak gitu. Aku bener-bener riset sendiri. Kita nggak bisa cuman kayak ngeliat dari satu web gitu kan. Oh ini bagus gini. Kan kita harus detail sendiri. Kalau aku lebih pilih untuk scroll, cari atau tanya ke teman atau lihat dari followingnya influencer di industri aku. Itu yang pertama. Terus kalau untuk engagement tadi dilihat lagi yang komen banyak apa enggak. Kalau sekarang tuh engagement per followers minimal tuh 2,5% lah, 2% sampai 3% minimal segitu. Rata-rata ya. Nah, terus habis itu dilihat lagi apakah memang kok mereka engage, komennya itu tuh bener-bener ini ya, genuine tuh apa? Genuine tuh tulus. Jadi benar-benar ada diskusi di dalam komennya dan dilihat si influencer itu mulai balas lagi apa enggak. Kenapa? Karena kita butuh banget teman-teman, apalagi kita jualan online, kita tuh perlu kalau orang udah endorse ya si influencernya, nggak assalamualaikum bye-bye. Tapi at least dia bisa jawab dulu sedikit kayak product knowledge. Kayak, Kak ini daftarnya di mana? Kak ini ada varian apa aja? Jadi dia bisa balas, oh ada variannya A, B, C. Coba langsung aja cek link ini. Gitu. Nah itu dibutuhkan banget. Itu sih dari aku. Oke, thank you untuk jawabannya Kak Ogut. Ya, ini pasti sangat membantu kita untuk cari influencer yang benar gitu. Jadi itu genuine comment tuh. Jadi nggak cuma ya oke, sip gitu doang atau bahkan nggak dibales. Kadang-kadang kan begitu ya, saking sibuknya si influencer. Satu pertanyaan lagi untuk Pak Ivan dari Aneka Rupa-Rupa. Pak Ivan, kalau buat pelapak idealnya menyisihkan berapa ya buat nabung? Nah, ini dia. Menabung itu menyisihkan berapa sih Pak Ivan? Jadi kalau buat menabung, definitely ya, kalau seandainya gini, kita kadang kan kita sebagai pebisnis itu kan kadang tahu ya, ini marketnya lagi susah atau marketnya ini lagi kayaknya oke gitu. Sama juga kayak kita nyetir ya, ibaratnya nih, kadang kita lihat jalannya ini lagi kosong nggak sih gitu loh. Kalau kosong kadang kita gas ya gitu. Sama juga kalau kita lihat nih, bisnisnya lagi bagus nih outlook-nya gitu loh. Kalau bisnis lagi bagus, dan kita harus spend more on our business sih. Nah, tapi sebaliknya kalau kita lihat marketnya kok kayaknya agak-agak susah ya, kita perlu perbanyak tabungan kita sih. At all times kita perlu harus ada tabungan. Cuma bedanya alokasinya itu sometimes kita bisa gedein, sometimes kita kecilin gitu. Kalau lagi misalnya nih kita selalu ada tabungan secukupnya setahun 2 tahun 1,5 tahun kan lagi susah ya gara-gara virus pandemi ini kan ekonomi banyak berhenti ya. Nah itu kita bisa pakai jadi dana darurat kita kalau kita punya tabungan. Dan semakin besar kita punya dana darurat, bumper kita itu
makin banyak. Ibaratnya kalau bensin, kita ada bensin galon di bagasi gitu. Jadi kalau habis isi sendiri masih bisa jalan kayak gitu. Oke, kalau pas lagi memang luang ya digas aja tabungannya Pak Ivan ya. Iya. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Ivan Kusuma. Kalau cuma sekali, terima kasih banyak udah sharing sama kita. Ada pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab dengan baik oleh Pak Ivan dan juga Kak Ogut. Semoga ini benar-benar bisa menginspirasi kita, teman-teman. Kemudian akan kita terapkan setelah ini. Yang tadi nanya nabung, yang tadi nanya nentuin harga, ya, cari influencer dan lain-lain itu dipraktekin, ya. Terima kasih untuk pembicara Kak Ogut Muda Cuma Sekali. Ini adalah content creator dan yang sangat expert sekali. Kemudian juga Pak Ivan Kusuma dari Bank Commonwealth. Terima kasih sudah sharing sama kita. Sekali lagi saya Santi Zaidan ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh pembicara kita pada malam hari ini. Ada Kak Ogut Muda Cuma Sekali, ada Pak Ivan Kusuma, terima kasih dari Bank Commonwealth. Untuk seluruh peserta webinar Srikandi Bukalapak juga terima kasih banyak. Kita sudah belajar banyak sekali pada malam hari ini, teman-teman. Di antaranya adalah strategi dalam menentukan influencer yang cocok dengan produk kita, yang sesuai sama target market kita, dan strategi apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan penjualan kita dengan influencer itu tadi. Kemudian dari Pak Ivan kita juga udah belajar tentang pentingnya mencatat keuangan kita. Kita harus punya paling nggak laporan keuangan yang sederhana. Kemudian kita juga belajar bagaimana caranya menentukan harga penjualan, margin, kemudian budget promosi, dan lain sebagainya. Bahkan juga tadi Pak Ivan Kusuma sempat membocorkan untuk kita semua, dengan kita punya aplikasi Combank Mobile, wah itu lagi ada banyak promo, teman-teman juga sangat dimudahkan dalam mencatat laporan keuangan sehari-harinya teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa meresap, bisa mendapatkan ilmunya ya. Semua yang disampaikan oleh narasumber tadi betul-betul diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga saldonya teman-teman semua bisa tambah terus, keluarga terurus, saldo nambah terus. Itu sesuai sama tagline kita ya teman-teman ya. Baik, sekali lagi teman-teman, semoga teman-teman bisa terus semangat untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan dengan banyak hal yang juga ditularkan oleh teman-teman pada malam hari ini ya. Semoga besok-besok yang ikutan webinar Srikandi Bukalapak juga makin banyak, makin seru gitu ya. Baik teman-teman, untuk komunitas Srikandi Bukalapak tetap semangat, untuk pelaku bisnis perempuan di Indonesia juga tetap semangat, dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan sejak tadi kita mulai webinar Srikandi Bukalapak sampai dengan sesi selesai pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Santi Zaidan mengucapkan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di webinar Srikandi Bukalapak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.